Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Kabar Makassar TV. Kali ini saya Al-Amin Gursan kembali menyapa Anda dalam program acara Apa Kabar Makassar. Nah, kali ini pemirsa kita bersama dengan narasumber-narasumber hebat komunitas pecinta kucing, dan kita akan berkenalan secara langsung, tapi kita mau dalam rangka membahas tentang seperti apa sih para komunitas ini menciptakan dunia ekonomi kreatifnya sendiri, seperti itu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah dari cinta kucing tumbuhkan ekonomi kreatif, bersama dengan narasumber yang sangat kompatibel. Dan langsung saja kita kenalan sama para pecinta kucing tersebut. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ini bisa kenalan dulu, Pak, mulai dari kita. Ya. Jadi saya Indra Mone, saya bersama teman-teman Petlafar. Sebagai saya ketua umum komunitas pecinta kucing seluruh Indonesia. Oke. Kebetulan DPP-nya bertempat di Kota Makassar. Seluruh Indonesia, tapi di Makassar. Pengurus pusat di Makassar. Jadi dari 32 cabang yang ada di seluruh Indonesia, di Makassar tempat untuk pengurus pusat. Oke. Yang satunya siap. Nama saya Sulfikar. Kalau di KPKSI saya sebagai sekretaris umum. Oh, sekretaris umum. Jadi Bapak sebagai ketua umumnya, sekretarisnya. Oke. Bisa dijelaskan, Pak, ini KPKSI apa ini? KPKSI adalah sebuah organisasi khusus pecinta kucing, tapi tidak memilah-milah kucing keras atau kucing domestik. Jadi yang namanya kucing ya kami yang Jadi seluruh jenis kucing. Kenapa dinamakan pecinta kucing seluruh Indonesia? Karena kami berharap bahwa seluruh pecinta kucing yang ada di kawasan Indonesia pada khususnya itu mempunyai persepsi yang sama terhadap pemeliharaan dan manajemen kucing. Jadi termasuk penamaan, pengistilahan secara umum lah, karena ada istilah yang khusus digunakan oleh para pecinta kucing yang levelnya mungkin dia masuk di kategori asosiasi internasional gitu. Jadi dia punya istilah khusus, tapi ini bersifat internasional dan digunakan untuk para catering. Catering itu pendiam ya, itu. Tapi secara umum bahwa KPKSI hanya ingin menyamakan persepsi sesama Petlafar bahwa kucing itu begini, manajemennya itu. Untuk masuk di komunitas pecinta kucing khusus untuk KPKSI ini seperti apa? Apa syarat-syarat? Syarat khusus sih sebenarnya tidak ada. Yang penting pertama sayang kucing, cinta kucing, suka kucing gitu. Jadi suka kucing tidak harus memelihara kucing. Jadi boleh dengan cara mungkin kita bantu teman-teman KPKSI untuk memanage kucing-kucing yang ada di Indonesia pada umumnya. Dan mungkin kita simpatisan kucing, bahwa kita tidak pelihara kucing tapi saya sayang, kita perhatian dengan kucing. Dengan cara apa? Ayo dong bantu kita beri makan kucing. Ada empati, ada peduli terhadap kucing ya. Kucing itu kita masukkan sebagai kategori pecinta kucing yang tidak memiliki kucing. Selebihnya ikut arus saja kita, ya namanya organisasi. Iya, betul. Apalagi kan KPKSI kami organisasi yang legal. Oh, legal dari notaris kita punya. Kemudian dan ADRT-nya juga disahkan oleh notaris. Jadi kami tidak boleh sembarangan. Jadi bukan istilahnya bukan sombong atau bukan merasa di atas, tapi aturan di semua organisasi pasti ada. Ini kan banyak nih ya pecinta kucing yang belum terorganisir di luar sana, otomatis mau masuk gitu. Makanya saya tanyakan tadi seperti apa niat. Oke. Berapa membersnya sekarang, Pak? Member seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sekitar 600. Oh, sudah. Ya. Kenapa sedikit? Padahal cabangnya 30, karena ya tadi syarat dan ketentuan berlaku. Oh, iya. Jadi pertama kali mungkin salah satu seleksi untuk teman-teman Petlafar bahwa mereka mau berbagi
terhadap kucing dimanapun kucing seberapa. Mungkin bisa dikenalkan kucingnya Pak. Ada kucing yang dibawa hari ini. Kebetulan Kita perkenalan ya, kita perkenalan sama kucing-kucing yang sudah hadir di studio kita hari ini. Yang pertama ini siapa? Nah, ini namanya Grey. Grey. Halo Grey. Ini jenis kucing. Nah, ini yang kedua. Ini Marvi. Marvi. Oh, namanya keren-keren ya. Oke. Kalau Marvi ini dia bukan, jadi gini, di dunia kucing kalau kita mau saklek untuk menentukan dia ras apa harus ditentukan dengan sertifikat atau pedigi. Jadi namanya. ada Tapi kalau secara umum orang cuma bilang Maine Coon, ya Maine Coon. Oh. Tapi untuk pembuktian secara administrasi dia tidak punya. Sama dengan ini si Grey. Grey. Juga gitu. Ini dua jenis kucing yang berbeda kan. Satu yang agak ini mirip singa kalau saya lihat ya. Ya Mirip lion. Dia lari-larinya ke kucing hutan sih sebenarnya. Ya kucing hutan. Tapi ini Ya, besar. bentuk Memang badan ukurannya memang harus begini. bisa lebih besar dari Bisa lebih besar dari ini. Ini beratnya berapa? Maine Coon mungkin sekitar 4 kilo. 4 kilo ya. Kalau ini Marvi matanya luar biasa keren saya. Oh sorry, Grey. Matanya. Ini Grey, hidungnya pesek kayak kucing Anggora bukan ini? Bukan. Oh bukan. Ini mau mirip ke sini. Oh. Mukanya. Terus dia identik di bulu ekor. Bulu ekor. Oke. Dengan postur tubuh. Oke. Saya tidak tahu jenis-jenis kucing, jadi saya bertanya langsung. Kalau ini jenis kucing apa? Kalau ini Persia. Oh, Persia. Dia masuk Persia flat ya. Oke, mungkin teman-teman bisa diambil lagi kucingnya karena kita masih mau mengobrol lebih banyak lagi ya. Oke. Bagaimana Son, aman ya? Oke. Lanjut nih ya. Apa saja sih kegiatan dari KPKSI selama ini? Di komunitas ada beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan. Paling sering itu street feeding, memberikan makanan ke kucing liar, kucing jalanan. Terus disertai dengan medication, pengobatan langsung di tempat. Kucing liar? Iya. Oke. Terus kami pernah juga melakukan vaksin gratis, steril gratis. Steril itu apa namanya? Subsidi. Iya, Jadi steril, betinanya bersubsidi, bawa jantannya gratis. Oh, iya. Jadi pemandulan terhadap kucing. Iya. Dihamilkan nih ceritanya. Tidak, Dimandulkan. Oh, dimandulkan ya. Beda. Pokoknya tidak boleh beranak lagi Jelas gitu. secara umum sterilisasi, tapi kalau biasa orang-orang kesehatan hewan biasanya bilang Mungkin karena terlalu banyak begitu ya, Pak ya. Sudah tidak terkontrol jadi ada sistem cara pemandulan. memandulkan kita mengurangi jumlah populasi, bukan mengontrol. Oh, mengontrol ya. Iya betul. Kemarin kita juga ada seminar nasional. Oke. Terus ada cat show, international cat kompetisi. Jadi kami mendatangkan beberapa juri dari luar negeri dan Indonesia. Itu se-Indonesia. Internasional. Se-internasional. Wah, di mana diadakan? Di sini. Di Makassar, tuan rumah. Makassar tuan rumah. Oh, luar biasa. Pertama kita selenggarakan untuk taraf internasional. Oh. Nah, meskipun tidak banyak jumlah peserta dari internasional, cuman Oke. kita pakai standar untuk penilaian. Oke. Kita menggunakan juri Dari luar negeri. Jepang, Oh, satu, Jepang. iya, dan Hong Kong satu, terus dari Indonesia kita mewakili. Yang dinilai? Kalau secara umum menilai mungkin kalau dari segi kesehatan pasti harus sehat. Oke. Dan kedua mungkin kalau dia dari harus kesempurnaan bentuk tumbuh dia harus sempurna, jadi tidak boleh cacat. Oh. Kecuali dia ada kelas cacat. Oh. Terus mungkin Sedetail itu penilaiannya. Juara satunya dari mana? kebetulan diraih sama Pare-Pare. Boy, Kota Parepare ya. Jenis apa? Bengal. Bengal ya. Totol-totol kayak macan. Oh ya, pernah saya lihat yang agak mirip macan, totol-totolnya itu ya kan, ada motif-motifnya. Ini kan berbicara soal adopsi kucing, itu kayak biayanya besar sekali. Bagaimana menilai itu, Pak? Adopsi kucing biaya mahal relatif. Kalau kita mengadopsi kucing jenisnya yang tertentu dan mempunyai sertifikat pasti mahal. Ah. Ya.
Tapi kalau mengadopsi kucing yang ada di jalanan tentu gratis. Iya. Cuma mungkin biayanya sedikit banyaknya pasti memerlukan biaya. Iya, iya. Nah, kalau seumpama kucing yang diadopsi dengan kelas ras yang tertentu, tentu kita tidak akan main-main dengan biaya, karena belinya juga tidak main-main. Iya, iya, iya. Kalau seumpama, jadi yang perlu saya tegaskan bahwa ini tidak ada pengecualian. Cuma kadang manusia punya nilai tersendiri dengan sesuatu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau seumpama ngambil yang mau adopsi kucing liar gratis, silakan diambil, dirawat dengan baik, pasti hasilnya baik. Oke. Ini kan belum lagi makannya, belum lagi perawatan kesehatannya, itu kan. Iya. Nah, saya mau bahas tentang bagaimana sih sebenarnya KPKSI menumbuhkan ekonomi kreatif di antar pecinta kucing nih ya. Apakah ada kegiatan yang dilakukan atau seperti apa, Pak? Jadi gini, sebenarnya bukan organisasi itu secara otomatis pasti akan bukan menumbuhkan, tapi membantu, membantu untuk meningkatkan taraf perekonomian, baik itu melalui usaha maupun mungkin melalui lembaga, Ya. gitu ya. Terkhusus untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi kreatif pasca COVID kemarin, bahwa meskipun tidak ada COVID sebenarnya kami akan berkontribusi untuk itu. Contoh paling kecil bahwa setiap hari kami konsumsi pakan. Iya, betul. Otomatis dengan banyaknya pencinta kucing mengkonsumsi makan untuk kucingnya dan kucing liar, otomatis produksi akan meningkat. Produksi akan meningkat, tentu makin banyak tenaga yang dibutuhkan. Iya, betul. Nah, itu ya pertama. Kedua, bahwa dengan banyaknya teman-teman pencinta kucing yang ikut ambil andil untuk mengadopsi, ya, mengadopsi. Jadi pencinta kucing tadi tidak harus mengadopsi, tidak harus memihak, tapi yang mengadopsi berarti dia harus butuh kandang, butuh kapas, butuh tisu, butuh vitamin, obat, aksesoris. Ini dari mana? Ya. Tentu dari para teman-teman pengusaha, baik itu pengrajin rumahan maupun yang sudah melalui industri. Tapi yang jelas bahwa secara langsung maupun tidak, bahwa kami, organisasi manapun terkhusus di kami, KPKSI, bahwa kami ambil andil untuk menumbuhkan ekonomi kreatif dan ekonomi industri. Khusus untuk ekonomi rumahan, pelaku usaha yang rumahan ya, UMKM. Mereka buat apa ini? Banyak yang mungkin. Kalau dari aksesoris, biasanya bikin kalung kucing dari bahan yang mudah terus contohnya juga makanan kita bisa, kalau dari teman-teman itu biasanya beli kepala ayam terus diolah. Bisa diolah kembali. Banyak peluang sebenarnya, peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh teman-teman para cat lover. Mungkin dia tidak pencinta kucing, tapi dia care dengan kucing. Akhirnya saya bikin satu produk rumahan untuk dijual, mendatangkan pundi-pundi uang kan. Iya, ini bisnis yang luar biasa, menjanjikan sekali. Belum jasa klinik. Ada khusus jasa grooming. Ada khusus, jadi ada khusus pet hotel, penginapan, penitipan, macam-macam. Iya, luar biasa sekali ini ya. Jadi bisa dibilang ya, dari cinta kucing ekonomi kita bisa lebih baik, bangkit kembali pasca pandemi ya. Jadi luar biasa sekali inovasi-inovasi atau bisnis-bisnis yang bisa menjanjikan ya di komunitas kucing ini. Nah, dalam waktu dekat ada kegiatan nih, saya dengar ada kegiatan ya KPKSI mau melakukan sesuatu. Dalam waktu dekat ini mungkin kalau tidak ada halangan, insya Allah 21 Oktober sampai 23 itu kita ada Jambore Cat Lovers regional Sulawesi, seluruh Sulawesi. Kebetulan Sulfikar ketua panitianya, ya. Ketua panitia penyelenggara nih mungkin dia lebih banyak tahu dari saya. Boleh Sulfikar dijelaskan bagaimana bentuk kegiatannya nanti. Jadi kami dari KPKSI itu sehubungan dengan program kerja dari KPKSI dalam pelestarian alam dan sosial. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan Jambore Cat Lovers regional Sulawesi. Jadi maksud kami mengadakan ini, kami ingin mengumpul para pencinta kucing
untuk silaturahmi sesama pencinta kucing. Terus di sini kita juga ingin membantu pemerintah dalam hal promosi pariwisata. Pariwisata. Di mana lokasinya? Lokasinya itu Puncak Bolangi, Kecamatan Petalasang, Kabupaten Goa. Oh, di Bolangnya itu ya. Nah, ini kan banyak pecinta kucing yang bertanya-tanya juga kan di luar sana. Kayaknya mau ikut jamborenya gitu. Gimana syarat-syarat untuk ikutnya? Berapa yang harus dibayar dan apa-apa syaratnya? Kalau registrasi, kami ada 2 teman yang bagian registrasi. Terus untuk kontribusinya itu untuk umum 75.000, Ya. terus untuk pelajar 50.000. Oh, ada pelajar juga ya. Kita juga mengundang untuk pelajar. Terus dari harga yang telah ditentukan sudah include dengan baju kaos, matras, tenda, sama ID card. Oh, ada tenda ya, berarti orang bermalam camp di situ ya. Konsep camp. Ya. Bermalam, berapa malam? 2 malam. 2 malam ya. 21. Oke, nah tuh para pecinta kucing di luar sana ya, kalau mau ikut jambore apa namanya, Jambore Cat Lovers, nah, ikut langsung. Nomor yang mungkin bisa dihubungi ada yang atau nomor panitia, atau bisa langsung saja ya ke Instagramnya KPKSI Berbagi. Oh, langsung saja di Instagram KPKSI Berbagi. Flyer kami sebar di sosial. Oh, sudah ada ya flyernya di sosial media banyak ya. Sedikit saya tambahkan mungkin persoalan kenapa harus mengundang pelajar. Ah, ya. Sebenarnya kami ada program dari Komisi Diklat kami, itu program untuk edukasi sejak dini. Oh, gitu ya. Itu mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, kenapa ini kita cuma mengambil SMP dan SMA pelajar gitu ya? Karena